Pria di Bengkalis Riau bunuh teman sendiri karena tak terima anak istrinya dihina. Peristiwa pembunuhan yang terjadi di Bengkalis Riau terungkap setelah korban Bambang Gunardi warga desa Semunai menghilang secara misterius. Keluarga korban yang melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa di dalam sebuah kolam ikan di sekitaran kebun sawit milik karyawan Ginting pengusaha di desa tersebut. Korban ditemukan pada Selasa 6 April 2021 oleh Noni Sukmana, kakak korban bersama ibu kandungnya yang melakukan pencarian. Saat pertama kali ditemukan, dua saksi ini awalnya melihat sebuah kaki yang muncul ke permukaan kolam. Dari informasi tersebut, beberapa saat kemudian warga setempat berdatangan ke lokasi penemuan kaki tersebut. Kaki yang timbul tersebut baru dievakuasi setelah datang petugas dari Polsek Pinggir bersama petugas dari RSUD Mandau. Menurut Kasat Reskrim, korban sudah dinyatakan hilang sejak 1 April lalu, bahkan pihak keluarga sudah membuat laporan ke polisian terkait hilangnya Bambang. Dari hasil otopsi ditemukan ada dugaan kekerasan benda tumpul yang didapat di sekitaran leher jenazah tersebut, serta ditemukan ada patah tulang rusuk serta robekan pada jantung korban. Berdasarkan temuan dan laporan dari keluarga korban sebelumnya, tim Satreskrim Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan bersama tim Jatanras Polres Bengkalis. Petugas pun melakukan pelacakan keberadaan Fauzan dan diketahui Fauzan sedang berada di Kabupaten Batanghari, Jambi. Dari informasi ini, tim Satreskrim Polres Bengkalis pada tanggal 15 April lalu mengamankan Fauzan di sebuah kebun karet di Batanghari. Pengakuan Fauzan dirinya melakukan pembunuhan pada malam hari sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Fauzan tega menghabisi nyawa rekannya lantaran sakit hati karena korban telah menghina keluarga Fauzan, yakni anak dan istri pelaku. Setelah membunuh korban, Fauzan melarikan kendaraan sepeda motor milik korban dan menjualnya seharga 2 juta rupiah. Hasil penjualan ini digunakan untuk biaya hidupnya selama berada di Jambi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 Jungto pasal 362 KUHP tentang pembunuhan dan pencurian, ancaman penjara di atas 15 tahun.